kita sudah melaksanakan salat subuh secara berjamaah di hari yang ke-21 ya. Kita semalam ya memulai itikaf. Mudah-mudahan malam-malam berikutnya lebih semarak ya. Kalaupun masih kayak bulan teratur karena masih hari malam pertama ya. Mudah-mudahan malam selanjutnya bisa lebih tertib, bisa lebih rapi dan bisa lebih bertambah pesertanya. Alhamdulillah kita isi kesempatan ini dan kita berupaya bergiliran ya, berikan mengisi waktu-waktu yang seperti ini. Karena kita mau pulang ke rumah mau ngapain juga paling tidur ya. Jadi kita mengisikan, kita sudah memahami bersama, sudah pernah mendengar bahwa mengikuti majelis seperti ini sama dengan kita berada di taman-taman surga ya. Saya untuk malam ini, untuk subuh hari ini saya akan mencoba membawakan satu materi ya, kalau tidak tuntas bisa berlanjut ya. Tujuannya di samping kita belajar bersama, saya ingin juga berusaha mengasah kembali ya, karena beberapa waktu ini, beberapa tahun ini sepertinya paku ya, tidak pernah membawakan materi tarbiyah, majelis taklim, bahkan ceramah dan khutbah Jumat juga sudah jarang ya, kecuali di masjid kita ini. Baik. Untuk subuh hari ini kita akan pelajari bersama tentang hakikatul insan ya, hakikat manusia. Ini catatan saya ini sejak 2009, jadi kurang lebih 10-11 tahun yang lalu ya. Hakikatul insan, hakikat manusia ya. Apa itu sebenarnya manusia? Manusia itu adalah makhluk ya, makhluk di antara makhluk yang ada, makhluk di antara banyak makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena cuma ada dua ya, makhluk adalah sesuatu yang diciptakan, kemudian khalik, pencipta makhluk itu. Jadi ada pencipta, ada yang diciptakan. Jadi manusia itu salah satu makhluk dari beberapa makhluk ciptaan Allah. Itu hakikat pertama ya. Kemudian nanti sebentar kita lanjutkan ya. Kemudian makhluk yang namanya manusia itu adalah sesuatu yang penciptaannya mulia, mukarram. Di antara makhluk ciptaan Allah, makhluk yang paling mulia ciptaan Allah itu adalah manusia ya. Kemudian yang ketiga, makhluk yang namanya manusia itu adalah sebagai makhluk mukallaf. Mukallaf artinya mendapat beban
ada bebannya, ada tugasnya, beda dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya. Kemudian makhluk selanjutnya, makhluk yang namanya manusia itu merupakan makhluk mukhayyar. Ya, mukhayyar. Artinya makhluk yang bebas memilih. Bebas memilih. Karena nanti kelanjutan materi ini bebas memilih itu ada, silahkan imma syakira wa imma kafura, ya. Apakah makhluk manusia namanya manusia ini mau beriman atau mau kafir, terserah, bebas memilih. Kemudian makhluk yang namanya manusia ini juga merupakan makhluk majzi. Artinya makhluk yang mendapat konsekuensi dari apa yang dia pilih, balasan dari apa yang dia pilih. Tadi ada dua pilihan. Kalau makhluk lain, malaikat misalnya itu kan penciptaannya hanya untuk beribadah, taat saja, ya. Kalau setan meskipun di awal ketaatannya, tapi karena ingkar akhirnya ingkar terus sampai kiamat. Ya, jemaah subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, hakikat manusia itu adalah makhluk, ya. Makhluk di antara beberapa makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain Allah itu adalah makhluk. Quran itu makhluk, surga dan neraka itu makhluk, ya, bumi dan segala isinya itu makhluk, angkasa serta planet-planetnya itu adalah makhluk, ya, yang diciptakan, ya. Dan penciptanya di sini Al-Khaliq adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali bahwa manusia itu adalah makhluk, ya. Makhluk yang namanya manusia itu berada dalam fitrah. Berada dalam fitrah. Fitrah di sini maksudnya fitrah manusia itu sesungguhnya semua fitrahnya manusia itu fitrah ketuhanan. Ya, jadi asal usulnya, asal dasarnya manusia itu mempunyai fitrah ketuhanan yang tidak bisa dibantah. Ya. Kalau dalilnya karena setiap manusia yang lahir ke bumi, ke dunia ini itu tidak akan lahir sebelum bersaksi. Ketika Allah berfirman, "Alastu birabbikum?" Apakah aku ini Tuhanmu? Semua manusia yang lahir itu menjawab, "Qalu bala syahidana." Jadi sebelum lahir itu fitrah ketuhanannya manusia itu mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala itu sudah tertanam sejak lahir. Jadi sesungguhnya tidak ada manusia itu yang lahir dalam keadaan kafir. Tidak ada manusia yang lahir dalam keadaan musyrik. Tapi semua bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang mengatakan, ada penafsiran dari ayat ini, kalau ada anak manusia yang lahir sebelum begitu lahir meninggal, maka tidak bisa memegang beban, ya, tidak bisa menjalankan beban amanah. Nah, karena konsekuensi dari pengakuan qalu bala syahidana itu tidak sekedar ucapan saja, ya, tetapi punya makna menjalani kehidupan. Bagaimana membuktikan pengakuan bahwa betul kamu adalah Tuhanku. Nah, makanya semua anak manusia yang lahir itu
Tidak ada itu anak-anak lahir manusia yang begini tangannya. Ya. Semua dikepalkan. Ya, karena ini memegang janji, memegang ikrar, sumpah. Qalu bala syahidna, betul kamu Tuhanku, maka lahirlah ke dunia. Nah, makanya juga karena beratnya beban pengakuan ini, semua manusia yang lahir itu menangis, memikirkan janjinya, memikirkan sumpahnya, memikirkan ikrannya. Kan ini tidak ringan ini. Ya. Persoalan sesudah lahir, kemudian ada yang menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, musyrikin, itu persoalan karena mengikut kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya kafir, maka kafirlah anak tersebut. Kalau orang tuanya musyrik, Yahudi, Nasrani, maka Yahudilah anak tersebut. Tapi sesungguhnya semua manusia itu lahir dalam keadaan suci, fitrah ketuhanan yang tidak bisa disangkal, ya. Jadi makanya kesyukuran yang pertama yang kita harus syukuri itu nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita sering mendengar pada setiap mukaddimah ceramah atau khutbah atau pengajian ucapkan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, ya. Iman dan Islam. Kenapa? Karena kita ditakdirkan lahir dari rahim seorang ibu yang sudah beragama Islam, yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun banyak juga di antara saudara-saudara kita yang mendapat ilham, ya. Bukan ilham, beliau sudah ada ilhamnya, ya. Ini luar biasa ini Ustaz Idris. Sudah ada ilhamnya, ada hikmahnya, iya. Tapi bukan ilham itu yang kita maksud, ya. Mendapat ilham. Banyak saudara-saudara kita lahir dari keluarga Nasrani tapi dapat hidayah. Jadi mu'allaf, bersyahadat. Ini luar biasa sekali. Ya. Kita coba, kita tidak bisa bayangkan seandainya kita lahir dari rahim seorang ibu yang tinggal di Papua, yang tinggal di pelosok atau di Kalimantan pelosoknya, ya, maka kita akan mengikut agama orang tua kita. Kita akan mengikut agama di sekeliling kita, ya. Jadi makanya sepintas sering kita dengar, alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat yang paling besar, yaitu nikmat Islam dan iman. Iya, ya itu betul sekali kalau direnungkan. Iya. Meskipun kadang saudara-saudara kita keislamannya masih keislaman turun temurun. Kadang kebetulan orang tuanya Islam, mamanya Islam dan dia, meskipun tidak pernah mempelajari Islam, dan sangat jarang sekali orang tua itu mengajarkan Islam kepada anaknya mulai dari A sampai Z. Termasuk saya. Termasuk kita semua. Jadi Islam yang mereka praktekkan saudara-saudara kita itu Islam yang apa yang mereka lihat di masyarakat. Iya. Makanya kebanyakan taklid, ya, Islam. Karena kurang sekali mempelajari Islam. Dan persoalan mempelajari Islam itu bagi kalangan saudara-saudara kita itu seolah-olah urusan kesekian, ya. Urusan nomor 13. Nanti setelah urusan lainnya beres baru berpikir tentang itu, ya. Padahal ini yang utama. Ini yang utama, ya. Keislaman dan keimanan kita yang betul-betul menjadi nikmat, ya. Karena tidak semua orang lahir dalam kondisi seperti ini, ya. Jadi sekali lagi kesyukuran atas ditakdirkannya kita menjadi orang Islam, orang yang beriman. Jadi tugas kita selanjutnya tinggal, ya, mempertahankan keislaman itu, meningkatkan iman itu. Iya. Ya. Kemudian karakter manusia sebagai makhluk, ya. Manusia itu di samping berada dalam fitrah,
juga makhluk yang dhaif, lemah, ya, lemah. Meskipun tadi bahwa manusia itu adalah makhluk yang dimuliakan, paling mulia, toh? Tapi manusia, namanya manusia itu punya juga kelemahan. Kalau bicara kuat-kuat, kerbau lebih kuat daripada manusia, ya. Binatang, gajah lebih kuat daripada manusia. Tetapi tadi terlanjur Allah memberikan predikat mulia. Dengan kecerdasan otak manusia itu bisa memanfaatkan kerbau, bisa memanfaatkan hewan yang lebih besar, yang lebih kuat daripada manusia, ya, bisa menundukkan apalagi laut, udara. Nah, ini karena dibalik kelemahan. Artinya kalau bicara kuat-kuat itu lemah itu manusia itu dibanding hewan yang lebih besar. Dhaif. Kemudian makhluk yang namanya manusia itu juga termasuk jahil, bodoh. Maksudnya bodohnya di sini tidak semua permasalahan dia ketahui, ya. Tidak semua permasalahan dia ketahui. Masih banyak sekali hal-hal, apalagi kalau bicara tentang yang gaib, bicara luar angkasa sedikit sekali. Bicara soal ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala, ilmunya manusia itu dibanding ilmunya Allah. Jadi yang mengatakan manusia lemah itu bukan sesama manusia, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa manusia itu dhaif, lemah, ya, lemah dalam segala hal, ya. Ilmunya manusia itu dibanding ilmunya Allah sama dengan kalau kita mencelupkan tangan ke laut, air yang ikut ditelunjuk-telunjuk itulah kekuatannya manusia, ilmunya manusia dibanding air laut yang luas ini, ya. Itulah ilmunya Allah. Ilmunya manusia itu sama dengan misalnya jarum. Itu setitik itulah yang dibagi-bagi. Ya. Di situ membuktikan kelemahan manusia dibanding kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makhluk yang namanya manusia itu makhluk yang fakir. Tidak memiliki sesuatu, ya. Tidak ada manusia yang lahir membawa bekal, ya. Semua telanjang, tidak ada. Sehelai benang pun tidak ada, ya. Nanti setelah lahir berusaha mendapatkan sesuatu. Ada yang bersyukur memanfaatkan hartanya, ada yang kupur, ya. Ada yang sombong, menganggap apa yang ada, yang hasil yang ada pada dirinya itu merupakan hasil dari usahanya, padahal itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Iya. Gimana nih? Dilanjut? Hah? Stop dulu. Hah? Mau sholat? Oh. Aneh dulu lupa ya, belum bisa sampai suruk nih. Iya. Jam berapa? Menit lagi. Jam 6 lewat berapa? Jam 6 lewat 5. Berarti ya 13 menit. Jadi yang punya kepentingan silakan bisa. Tapi pedas. Oh. Masya Allah. Ya. Ya, kalau begitu kita pending saja dulu, ya. Pending, insyaallah waktu-waktu berikutnya. Kemudian kegiatan itikaf kita ini supaya diperbanyak dengan ya, iya, yang kita dengar kemarin lagi, tahu anunya Ustadz ada ipar itu, yang sesungguhnya sudah berulang ya, bahwa yang kita inginkan itu kualitas.
Dan ternyata ada tambahannya bahwa kualitas itu melakukan sesuatu dengan ikhlas. Padahal sebelumnya kan iman, ikhlas, ittiba'ur rasul. Itu sebagai syarat terimanya amal dan berkualitasnya amal. Iman, ikhlas, ittiba'ur rasul. Jadi baik, kita pending, kita berlanjut di waktu-waktu berikutnya ya. Ditaruh. Iya. Ya. Insyaallah. Artinya kalau kita mau ini tujuan saya sebenarnya ingin mengulang-ulang kembali ya. Mengulang-ulang kembali materi-materi ini, dan banyak materi-materi yang kita bisa ulang-ulangi, dan itu bagusnya materi begini karena terstruktur ya. Insyaallah. Mungkin sekian, nanti berikutnya kita lanjut. Saya akhiri dan Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.